Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala arda Filistin mubarakatan lil alamin wa ja'alaha hadinatan lil ladzina yadhalluna 'ala dini dhahirin wa li aduwwihim qahirin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tahaqqaqa wa'duhu liman nasaraddin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qaidal mujahidin wa imamal gurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Palestina adalah negara merdeka yang subur makmur dengan berbagai hasil bumi seperti buah zaitun, anggur, kurma dan kacang almond. Sebelumnya Palestina juga merupakan sebuah negara merdeka hingga datangnya penjajah Eropa ke Timur Tengah pada tahun 1914. Hampir semua wilayah di Timur Tengah dijarah penjajah Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia dan Jerman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada 16 Mei 1916 sebuah perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis ditandatangani. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot yang berisi pembagian bekas wilayah Imperium Ottoman di Timur Tengah yang dikalahkan oleh mereka. Alhasil, Palestina masuk dalam bagian Inggris dan secara resmi menjadi wilayah jajahannya. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat surat berisi 67 kata yang ditujukan kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Walter Rothschild. Isinya adalah dukungan penjajah Inggris terhadap pendirian tanah air untuk orang Yahudi di Palestina. Inggris akan melakukan usaha terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Surat yang diberi nama Deklarasi Balfour adalah awal penjajahan Yahudi atas tanah Palestina. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi dari seluruh dunia masuk ke Palestina. Puncaknya pada 14 Mei 1948, Zionis Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel di atas negara Palestina. Jelas perilaku Zionis Yahudi ini terhadap Palestina adalah bentuk penjajahan yang bertentangan dengan semua piagam perdamaian. Hampir semua negara di dunia menolak berdirinya negara penjajah Israel di atas negara Palestina. Penolakan terhadap berdirinya negara Israel juga dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Dengan tegas beliau mengungkapkan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jika kita seorang negarawan dan cinta damai, maka sudah semestinya kita menolak berdirinya negara Israel. Terlebih lagi jika kita seorang muslim, penolakan kita tidak sekedar didasari rasa kemanusiaan, tetapi juga dilandasi oleh keimanan. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah,
Kekejian dan keganasan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina jauh melebihi kekejaman Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi. Zionis Israel merampas tanah milik rakyat Palestina, menangkap dan menyiksa penduduknya, serta membunuh dan membantai mereka. Sangat banyak dokumen dan data sejarah yang membuktikan hal itu. Di antaranya, pada tahun 1982, Zionis melakukan pembantaian terhadap para pengungsi Palestina di Sabra Shatila. Tidak tanggung-tanggung, jumlah warga Palestina yang menjadi korban mencapai 3.500 orang. Mereka yang gugur terdiri atas anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan lelaki yang tidak berdaya. Kemudian dalam konflik Israel dengan rakyat Gaza tahun 2014, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 1.880 warga Palestina tewas dan 10.000 lainnya cedera. Dari jumlah tersebut, 398 diantaranya adalah anak-anak dan 207 wanita serta 74 manusia lanjut usia. Masih banyak peristiwa lain yang menunjukkan betapa sadis dan jahatnya Zionis Israel. Seharusnya dua peristiwa tersebut sudah cukup untuk menggugah hati kita. Sebagai manusia, maka tiada kata lain, kita semua berkewajiban menghentikan kekejian Zionis Israel dan melindungi rakyat Palestina. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di Palestina ada tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu masjidin nudi'a fil ardi awal?" Qala al masjidul haram. Qala thumma ayu? Qala al masjidil aqsa. Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di atas bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Kemudian bertanya lagi, lalu masjid mana? Beliau menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Zionis Israel telah berkali-kali berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa dan menodai kesuciannya. Sejak tahun 1967, di bawah naungan Kementerian Urusan Agama Israel, mereka melakukan usaha penggalian tanah di bawah Masjidil Aqsa. Penggalian yang tetap dilakukan sampai saat ini dan kerap menggunakan alat berat telah menyebabkan keretakan pada struktur bangunan-bangunan suci di atasnya. Pada tanggal 21 Agustus 1969, sekelompok Yahudi fanatik berupaya membakar Masjidil Aqsa. Pembakaran Masjidil Aqsa telah mendorong berdirinya organisasi Konferensi Islam atau disingkat OKI yang saat ini beranggotakan 57 negara. Pada malam 28 Ramadan tahun 2021, tentara Israel menyerang jamaah yang sedang sholat tarawih di dalam komplek Masjidil Aqsa. Penjajah biadab itu menggunakan granat kejut, peluru karet, dan gas air mata.
Lebih dari 200 jamaah tarawih terluka akibat tindak kekerasan dan aksi brutal serdadu Israel. Bahkan kebiadaban mereka dilanjutkan dengan perampasan tanah rakyat Palestina dengan kekuatan bersenjata serta meluncurkan roket untuk menghancurkan Palestina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kekejaman Yahudi juga dilakukan terhadap wilayah Gaza. Gaza adalah rumah bagi 2,3 juta warga Palestina yang memutuskan untuk tidak tunduk pada pendudukan Israel. Sejak tahun 2007, Israel melakukan blokade terhadap Gaza yang membuat penduduknya semakin menderita. Human Rights Watch menyebut kondisi di Gaza sebagai penjara terbuka. Mengacu pada pembatasan pergerakan yang diberlakukan Israel terhadap warga Palestina, Israel juga mengontrol pasukan listrik di jalur tersebut dan dapat mematikannya sesuka hati. Blokade tersebut telah menghancurkan perekonomian Gaza dan kualitas hidup warga di wilayah tersebut. Selain blokade, Israel juga berkali-kali melakukan serangan militer yang selalu menyasar warga sipil yang tidak berdosa termasuk wanita dan anak-anak. Saat ini Gaza kembali berduka. Dalam 5 hari terakhir, Israel terus-menerus membombardir Gaza dengan menyasar universitas, rumah sakit dan pemukiman warga. Total jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak mencapai sekitar 2.300 orang dan korban luka sekitar 8.900 orang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika kita seorang manusia, jika kita seorang negarawan yang cinta damai, apalagi jika kita seorang muslim, tidak ada alasan lagi untuk tidak membela Palestina. Terlebih kesemuanya berkumpul dalam diri kita. Kita manusia, kita seorang muslim, dan kita juga rakyat Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi, sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya, penjajahan Israel di tanah Palestina harus dienyahkan. Oleh karena itu, apa yang kita punya, persembahkan semuanya untuk kemerdekaan Palestina dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Bahkan jika kita punya air mata, maka persembahkan air mata itu dalam doa-doa untuk mereka. Ya Allah, hancurkanlah seluruh kekuatan Zionis Yahudi laknatullah alaihim, dan anugerahkan kekuatan kepada rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatan negaranya serta menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ihfadil muslimina fil Quds wa Gaza wa fi kulli Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasiran. Ya Allah,
Jagalah kaum muslimin di Al-Quds dan Gaza dan seluruh Palestina. Ya Allah, jadilah penolong dan pembela bagi mereka. Allahumma alaika bil yahudi zalimin wa sahayinatil ghasibin. Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan. Ya Allah, turunkan azabmu kepada kaum Yahudi zalim, para penjajah Zionis. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka dan hancurkan mereka. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya Rabbana. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kemukjizatan kudrahmu dan jadikan mereka pelajaran bagi selain mereka, wahai Tuhan kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma fukka qaida asrahum wa farrij anhum karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawi ajizihim. Allahumma a'inhum ala balaihim wa hawin alaihim ya maulana ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah di Palestina. Ya Allah, bebaskan belenggu para tawanan mereka dan angkatlah musibah mereka. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit dan kuatkanlah yang lemah. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi musibah ini dan ringankanlah bagi mereka, wahai pelindung kami Tuhan semesta alam. Allahumma harilil masjidil aqsa min danasi sahayinatil ghasibin warzuqna fihi salatan qoblal mamati ya rabbal alamin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari kekotoran kaum Zionis penjajah dan karuniakanlah kepada kami untuk sholat di Masjidil Aqsa sebelum meninggal, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya hazimal ahzab, inna nas'aluka an tansura ahla Filistin ala man adahum. Allahumma sadid ramyahum wa wahid saffahum wa thabitil arda tahta aqdamihim. Ya Allah, Zat yang mengatur sebab musabab, wahai Zat yang mengalahkan kaum Ahzab, kami memohon kepadamu ya Allah agar memenangkan penduduk Palestina atas orang-orang yang memusuhi mereka. Ya Allah, luruskan bidikan mereka, satukan saf mereka dan teguhkan bumi di bawah kaki mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.